Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memberikan sebuah tanda untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir, yaitu adalah dengan membawa ikan yang akan menjadi petunjuk di mana lokasi Nabi Khidir itu ada. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ya bersama dengan Yusha ibn Nun dengan mempersiapkan bekal dan kemudian membawa seekor ikan yang itu akan menjadi bertanda di mana lokasi Nabi Khidir alaihissalam. Berjalanlah Nabi Musa dan Yusha ibn Nun dengan dalam jarak yang cukup jauh. Tentu itu membuat mereka lelah dan harus beristirahat berkali-kali ketika mendapati tempat yang layak untuk dijadikan tempat istirahat. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam tiba di sebuah batu besar. Ketika telah tiba di batu besar tersebut, mereka beristirahat. Ya, Nabi Musa alaihissalam dan Yusha ibn Nun beristirahat, melepas lelah untuk tidur, agar kemudian mampu mengumpulkan energi kembali dan bisa melanjutkan perjalanan. Di saat tidur itulah kemudian tiba-tiba Yusha ibn Nun terbangun dan dia melihat dan sangat terkejut. Ya, karena ikan yang mereka bawa yang sebenarnya sudah meninggal, sudah mati, ikan yang mereka bawa yang sudah mati itu tiba-tiba hidup kembali. Dan kemudian ikan ini keluar dari tempatnya, ya dari ember yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian melompat keluar dan kemudian berjalan menuju lautan. Dan perjalanan ya atau bekas jejak daripada kaburnya ikan ini ketika di atas air itu kemudian tidak hilang. Ya, seperti seseorang yang berjalan di atas pasir. Seseorang yang berjalan di atas pasir tentu akan meninggalkan jejak. Ada bekas-bekas tapak yang akan terlihat. Begitu juga dengan ikan ini. Ketika ikan itu lari ya ke tengah lautan, keluar dari tempatnya dan kemudian pergi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang dilaluinya itu memiliki jejak, ya tidak kembali normal seperti biasa. Dan akhirnya kemudian pergilah ikan itu dan Yusha ibn Nun karena sangat ngantuk, sangat lelah, kembali tertidur. Setelah mereka kembali segar, bugar, dan lelah mereka telah hilang, mereka akhirnya kemudian bangun dan melanjutkan perjalanan. Yusha ibn Nun pada saat itu benar-benar lupa untuk menceritakan kembali apa yang dia lihat saat dia terbangun ketika istirahat tadi. Sampai akhirnya mereka meneruskan perjalanan, dan setelah menempuh jarak yang cukup jauh, tiba-tiba kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Wahai Yusha ibn Nun, kita telah menempuh jarak yang begitu jauh dan kita merasakan letih yang sangat luar biasa, dan tentu kita juga merasakan lapar yang tidak seperti biasanya. Atina ghoda'ana. Mana makanan kita? Ayo kita nikmati. Mana makanan kita? Silakan mari kita nikmati." Akhirnya kemudian Yusha ibn Nun mengeluarkan bawaannya, mengeluarkan bekalnya. Dan ikan yang tadi lari,
yang tadi kabur itu adalah sebagai bagian daripada lauk yang akan mereka makan, yang akan mereka nikmati. Dan kemudian barulah saat itu Yusha ibn Nun teringat dan kemudian melaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yusha mengatakan, wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, tadi ketika kita tertidur, saya terbangun melihat sesuatu yang sangat-sangat aneh. Ikan yang kita bawa tiba-tiba hidup kembali. Dan kemudian dia keluar, yang meloncat dari ember, dan dia pergi ke lautan. Dan dia pergi ke lautan dengan cara yang sangat-sangat aneh. Tidak berenang sebagaimana ikan biasanya, tapi dia berdiri, berjalan. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa air lautan yang dia lalui itu meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Airnya itu tidak kembali normal seperti biasa. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Yusha ibn Nun, kenapa tidak engkau ceritakan sejak pertama kali? Karena itu adalah tempat di mana sosok yang kita cari tinggal di sana atau berada di sana. Nabi Khidir ada di sekitar situ. Yusha bin Nun kemudian mengatakan, wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, saya minta maaf karena saya benar-benar lupa dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali adalah setan. Setan yang membuat saya lupa sehingga kita harus menempuh kembali perjalanan yang cukup jauh dan meninggalkan tempat tersebut.